Baik, teman-teman semuanya, ya kita sudah ini ya sama beliau tadi beliau naik ke tempat saya dan mau bahas sesuai dengan judul yang saya ajukan gitu. Tadi saya sebenarnya sudah menampilkan data, tetapi abangnya meminta kembali datanya mana? Bahwa Yesus menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya udah janji juga dengan penonton ya bahwa saya akan tunjukkan semua nubuatan Yesus tentang Nabi Muhammad. Yang pertama, Yohanes 14:16 Yohanes pasal 14 nomor 16 sampai 17 yang bunyinya, "Aku akan minta kepadamu Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Garis bawahi yang dimaksud Yesus adalah orang, ya, bukan roh, seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa saya bilang ini adalah Nabi Muhammad? Karena setiap hari umat Islam bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat nanti. Ya, tuh ya, sampai umat Islamnya habis di muka bumi ini, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyertai selama-lamanya. Terus di sini 17-nya, yaitu roh kebenaran. Nah, di dalam orang tersebut ada roh kebenaran. Ya, dunia tidak dapat menerima dia. Nabi Muhammad tidak diterima karena dia bangsa Arab. Nabi Muhammad itu bukan nabi, dia orang Arab. Nabi itu dari Bani Israel. Makanya kata Yesus, dunia tidak menerima dia. Betul. Karena apa? Dunia tidak diterima oleh mohon maaf. Karena betul, Nabi Muhammad tidak diterima oleh orang-orang kufur yang ada di dunia. Terus ya di sini, sebab dunia tidak melihat dia. Nah, dunia tidak melihat dia, tidak ada fotonya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Ya, jadi kagak kelihatan. Nah, kata Yesus. Terus sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Betul nggak teman-teman yang muslim semuanya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diam di dalam hati Anda sendiri-sendiri? Pasti betul. Di dalam hati saya aja ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Terus di sini apa yang dikatakan Yesus? Bagaimana cirinya? Nih ya. Nah, cirinya ya nih sesuai yang saya katakan kepada Anda. Nih, kata Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Kenapa Yesus ngomongnya roh? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berbentuk roh. Ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata-kata atas dirinya sendiri, tetapi yang dia katakan, kata Yesus, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang didengarnya akan dikatakannya, kata Yesus. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu bukan karena nafsu, tapi pewahyuan itu dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Terus kata Yesus, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan segala sesuatu ya kepadamu yang diterimanya daripadaku. Siapa yang memuliakan Yesus? Apakah Hindu? Bukan. Yahudi? Bukan. Kristen? Bukan. Satu-satunya yang memuliakan Yesus adalah umat Islam beserta nabinya. Dengan kami katakan, Yesus itu tidak mati terkutuk di tiang salib. Yesus itu tidak diludahi tentara Romawi. Yesus itu bukan anak haram. Yesus itu ibunya bukan pezina. Tuduhan Yahudi ibunya pezina. Yesus anak haram.
Kan seperti itu. Jadi satu-satunya yang memuliakan Yesus sampai hari ini Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam. Silahkan Bang. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih ya untuk narasinya dan untuk datanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ke-17 itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad dari Tuhan Yesus. Itu kata Bang Yusuf PI. Harusnya saya tadi sebenarnya pengennya ya, Bang Yusuf PI tidak membawakan dalil, tidak membawakan data dari Alkitab untuk memperkuat dalil Bang Yusuf. Harusnya. Yang saya mau tadi mungkin Bang Yusuf PI bisa membawa dalil dari Al-Quran. Mungkin salah satu ayat yang akan dibawa Bang Yusuf PI. Surat 61 ayat 6. Mungkin itu. Nah tapi alangkah tidak eloknya kalau kita langsung membahas kepada nubuatannya. Tidak elok sama sekali. Kalau kita langsung ngebahas Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Tidak elok sekali. Karena kami tidak mengenal yang namanya Nabi Isa. Itu. Di dalam iman Bang Yusuf, Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi kami orang Kristen, kami tidak mengenal Nabi Isa. Sebelum kita masuk ke nubuatannya, alangkah baiknya kita lihat dulu Bang, kita tarik dulu. Karena Abang menggunakan dalil di dalam Alkitab, berarti secara tidak langsung Abang membenarkan isi dari Alkitab itu. Karena apa? Abang membawa dalil di dalam Alkitab untuk memperkuat data Abang. Sekarang saya mau bawa datanya. Menurut, masih 3 menit ya, menurut Al-Quran dulu Bang ya, kita bawakan datanya Bang. Gitu. Sebentar, saya bukakan datanya. Kita akan bicara dulu dari garis keturunannya. Nabi Isa dan Tuhan Yesus dulu ya. Kita bawa datanya, sebentar teman-teman ya. Saya bukakan datanya. Oke, yang pertama saya bukakan datanya di dalam Al-Quran 66 ayat 12. Al-Quran 66 ayat 12 saya bacakan terjemahannya. Al-Quran 66 ayat 12. Demikianlah pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta yang termasuk dengan orang-orang yang taat. Itu data yang pertama. Dan yang kedua, menurut surat Al-Quran ayat 19 ayat yang ke-28. Wahai saudara-saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berparangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pejina. Saya bawakan dalil lagi untuk mengenai Harun di dalam Al-Quran 25 ayat yang ke-35. Mungkin Bang Yusuf bisa catat. Sungguh kami telah menganugerahkan kitab dalam kurung Taurat kepada Musa dan menjadikan Harun saudara untuk menyertai dia sebagai wazir dalam kurung pembantu. Nah, kalau di dalam Alkitab Bang, garis keturunan Tuhan Yesus di dalam 1 Tawarik 6 ayat yang ketiga, anak-anak Amran ialah Harun, Musa dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Di dalam Matius 1 ayat ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lukas 3 ayat yang ke-32. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, kalau Abang membawa Yesus menubuatkan untuk Nabi Muhammad, tolong Abang bantah data ini. Karena apa Bang? Di dalam garis keturunannya Bang, Alkitab dan Al-Quran itu sudah berbeda garis keturunannya. Saya minta Abang bantah ini sebelum saya membahas nubuatannya. Karena apa Bang? Kami tidak mengenal yang namanya Nabi Isa. Kami orang Kristen, kami tidak mengenal yang namanya Nabi Isa. Karena Abang tadi membawakan data di dalam Alkitab untuk memperkuat dalil Abang mengenai nubuatan tentang Nabi Muhammad, harusnya itu sama dengan garis keturunannya. Itu. Karena apa? Garis keturunan ini juga ada di dalam Alkitab. Itu harusnya garis keturunan ini sama dengan Al-Quran Bang. Harusnya ya. Saya minta tolong Abang pertanggungjawabkan dulu data ini sebelum saya bahas nubuatannya dulu. Sebelum saya bahas nubuatannya itu untuk siapa?
Abang jawab dulu garis keturunan ini bang. Itu datanya udah saya kasih dengan lengkap, silahkan. Karena apa? Abang membawa Alkitab untuk memperkuat dalil abang. Ayo kita bahas dulu masalah Yesus dan Isa dulu sebelum nubuatannya dulu. Harus lurus dulu di situ bang. Itu silakan Bang Ucup PI. Oke, bentar ya. Belum ada ini, belum ada waktunya. Baik teman-teman, yang kita bahas sebenarnya adalah masalah nubuatan. Tapi abangnya mau mempermasalahkan tentang, wah Nabi Isa itu silsilahnya beda dengan Yesus katanya. Sedangkan Nabi Isa itu adalah putra atau saudaranya Harun, keturunannya, garis keturunannya. Bang, Nabi kami aja emang ya berkata, bukankah orang-orang terdahulu dia menisbatkan binnya kepada orang yang soleh di antara garis keturunannya? Itu jawabannya, ya ada dalilnya tentang masalah ya ukhta Harun makana abuki imra'a sauki wa ma ummuki baghiya. Di situ dikatakan ya Nabi Musa saudara Harunkah menurut Anda kayak gitu? Bukan, tapi saudara Imron. Jadi kalau dikatakan bahwa Maryam saudara Harun, bukan Miriam saudara Musa, bukan. Kenapa dinisbatkan seperti itu? Karena orang Yahudi menisbatkan kepada orang-orang soleh terdahulu dari garis keturunannya. Abang kagak usah heran bang. Anda coba lihat ya di Matius 1 pasal 1. Yesus anak Daud. Ayo, sejak kapan Yesus itu? Ya sejaman dengan Daud itu sejak kapan? Yesus anak Daud. Gimana abang menjelaskan itu? Coba Anda jelaskan nanti. Ya, Yesus anak Daud. Matius 1 pasal 1. Apakah sejaman? Kagak. Ya, begitu pula yang dimaksud Al-Quran. Ya ukhta Harun makana abuki imra'a sau'il. Sama kayak gitu. Jadi orang-orang terdahulu, apalagi dari bangsa Israel, bang ya, agar Anda tahu, dia menisbatkan binnya tersebut kepada orang soleh dari garis keturunannya. Makanya Yesus di situ dikatakan oleh Matius, Yesus anak Daud. Dah, itu bantahan saya ya. Berkaitan tentang masalah tema ya. Tema yang saya bawakan kepada abang, sebaiknya abang fokus tentang masalah tema yang saya bawa gitu. Ya, betulkah yang dinubuatkan Yesus tersebut adalah Nabi Muhammad SAW? Bisakah Anda bantah data saya? Itu yang Anda fokuskan. Bukan Anda memasalahkan Nabi Isa dengan Yesus itu adalah orang yang berbeda. Itu temanya namanya Isa dan Yesus. Bang, ini yang kita bahas ini masalah nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesus. Tadi saya ajak Anda dua arah sesuai judul yang saya bawakan di live streaming saya. Anda katanya mau bahas judul saya. Baik, tentang masalah Nabi Muhammad SAW, bang ya, ada di dalam Quran surah As-Saff ayat 6 nih ya. Saya bacakan aja atau mau saya tampilkan teman-teman, mungkin yang muslim juga udah hafal gitu ya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ada nubuatan Nabi Isa tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad itu juga dikenal oleh orang-orang ahli kitab sama seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW bukan cuma Yesus yang menubuatkan, tetapi dari juga kitab Perjanjian Lama. Contohnya di mana contohnya? Contohnya nih ya. Coba Anda buka di Ulangan 18 nomor 18 nomor 15 sampai 18 sampai 20. Itu untuk siapa di situ? Nabi seperti Nabi Musa akan dibangkitkan dari saudaranya Bani Israel. Coba, siapa yang dituju di situ?
Jadi Bang ya, memang rancangan Tuhan itu sudah ada. Ya, rancangannya apa? Rancangannya adalah rancangan Islam. Dan itu ada di Perjanjian Lama. Di mana dalilnya? Di Yeremia nomor 29, pasal 29, nomor 11. Rancangan Islam itu sudah ada. Makanya apa yang diturunkan kepada para nabi, menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rancangan damai sejahtera itu udah ada Bang di kitab Abang, di Perjanjian Lama, di Yeremia tuh ya. Makanya nabi-nabi menubuatkan akan kedatangan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan Perjanjian Lama maupun berdasarkan nubuatan Yesus. Jadi seperti itu. Allahu Akbar. Oke, Bang Yusuf PI, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Inilah yang saya bilang kan teman-temannya. Itu temanya betul. Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Tapi sebelum kita berbicara tentang nubuatan itu, karena Abang memperkuat dalil Abang, mengambil dari Alkitab. Kalau Abang tadi tidak mencomot Alkitab untuk memperkuat dalil Abang, saya tidak akan membawakan masalah garis keturunan dulu Bang. Tapi karena Abang sudah membawakan dalil Alkitab untuk memperkuat dalil Abang, ya Bang? Tapi karena Abang sudah membawakan Alkitab untuk memperkuat dalil Abang, ya makanya saya harus bahas dulu Bang. Kita harus luruskan dulu masalah Nabi, masalah Tuhan Yesus. Bang. Waktunya belum jalan, waktunya dibatalin dulu. Sudah jalan Bang di tempat saya Bang. Ulang. Belum. Dimatiin dulu aja Bang. Gimana matiin Bang? Saya di sini tempat saya nggak jalan loh. Coba Bang nggak batalin dulu. Cara batalinnya tuh gimana sih? Sebentar. Batal match ya. Batalkan dulu Bang matchnya Bang. Di tempat Abang itu yang kok jalan ya? Jalan Bang. Oh ya sudahlah kalau gitu, kalau jalan silakan dah. Oke. Saya lebihin sedikit. Nah, Bang, nggak apa-apa, dilebihkan nggak Bapak. Ya, Bang Yusuf, bukan saya tidak mau membahas tentang temanya, tapi kita harus luruskan dulu Bang tentang garis keturunannya. Kalau masalah temanya, Yesus menubuatkan untuk Nabi Muhammad, berarti kalau saya mengikuti itu, saya membenarkan berarti Tuhan Yesus itu ada di dalam kitab Abang. Tidak bisa Bang. Karena apa? Di dalam kitab Abang, Isa Al-Masih. Sedangkan di dalam Alkitab, itu Tuhan Yesus, itu sudah beda. Itu gimana kita mau bahas tentang nubuatannya kalau garis keturunannya aja udah beda. Ayo kita luruskan dulu garis keturunannya. Abang boleh bertanggung jawab dulu untuk ini. Kita luruskan dulu garis keturunannya. Kalau memang sudah sama, ayo kita bahas tentang nubuatannya. Karena apa? Kan saya bilang tadi, kalau Bang Yusuf tidak membawa dalil dari Alkitab untuk memperkuat data Abang, saya tidak akan bahas masalah garis keturunan ini Bang. Tapi karena Bang Yusuf membawakan dalil dari Alkitab untuk memperkuat dalil Abang, ya saya harus bahas dulu garis keturunannya. Tuhan Yesus sama Isa Al-Masih aja itu udah berbeda Bang. Itu udah berbeda. Kami orang Kristen tidak mengenal Isa Al-Masih. Yang kami kenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan garis keturunannya saya udah bawakan semua datanya tadi. Bahkan sampai dalam Al-Quran saya bawakan datanya garis keturunan untuk Isa Al-Masih. Dan itu berbeda. Nah yang saya mau, Abang bawakan data untuk saya. Kalau data yang saya bawakan tadi di dalam 1 Tawarik 6 ayat 3, Matius 1 ayat 16, Lukas 3 ayat 23, itu sama dulu dengan dalil di dalam Al-Quran. Baru kita bahas tentang nubuatannya di dalam Yohanes 14 ayat ke-16 sampai ke-17. Baru kita bahas itu Bang. Saya bisa bertanggung jawab untuk itu. Tapi tolong, bawakan saya dalilnya dulu. Bawakan saya dalilnya dan datanya tentang garis keturunan itu Bang. Itu biar saya catat, saya cross check dulu di sini. Kalau memang hampir mirip lah, tidak usah mirip. Kalau memang hampir mirip lah, oke kita bahas. Karena apa? Kalau saya tidak membantah dulu Yesus menubuatkan untuk Nabi Muhammad, wah itu sesat. Kalau begitu berarti saya sesat Bang sebagai orang Kristen. Karena apa? Secara tidak langsung saya membenarkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Sedangkan kami tidak mengenal Isa Al-Masih. Kami tidak mengenal Isa yang tertulis di dalam kitab Abang. Itu makanya garis keturunannya jelas dulu, baru kita bahas nubuatannya. Seperti itu Bang. Itu kalau tadi misalnya dari awal Abang bilangnya
temanya Paulus dan Nabi Muhammad, ya saya tidak akan bahas masalah garis keturunannya, Bang. Saya tidak akan bahas gitu. Tapi karena yang Abang bawakan Yesus menubuatkan untuk Nabi Muhammad, saya akan bahas dulu, Bang. Saya akan bahas dulu garis keturunannya dulu harus sama, Bang. Kalau Abang tidak bisa mempertanggungjawabkan garis keturunannya, berarti Yesus menubuatkan Nabi Muhammad itu nol besar. Itu karena apa? Garis keturunannya aja udah berbeda. Garis keturunannya udah berbeda. Saya minta Abang bawakan saya data. Ini yang saya minta ya, sebelum saya bahas masalah nubuatannya. Saya minta Abang bawakan saya data. Di mana garis keturunan itu bisa sama? Di dalam 1 Tawarik 6 ayat 3, Matius 1 ayat 16, Lukas 3 ayat 23 yang saya bawakan. Silahkan Abang catat. Tolong bawakan data dari Al-Quran yang bisa menyamakan dengan data dari Alkitab. Baru kita bahas ke nubuatannya. Itu. Karena apa? Tidak elok rasanya kalau Yesus sama Isa Al-Masih aja dua pribadi yang berbeda, terus kita bahas masalah nubuatannya. Buat apa? Kita samakan dulu garis keturunannya, Bang. Silakan, Bang. Oke. Belum ya? Kok di tempat saya nggak muncul-muncul ya ininya? Sebentar ya. Waktunya gitu loh. Makanya saya diem aja. Siapa? Bang Yusuf. Oke ya teman-teman, Abang ini meminta, bawakan katanya silsilahnya. Kita ini mau bahas silsilah atau mau bahas nubuatan? Bingung saya jadinya gitu loh. Ya, kata Abang ini, loh silsilahnya dulu harus kita cek. Begini, kalau ketika saya bilang Nabi Musa menubuatkan tentang Nabi Muhammad, apakah kita mau cek silsilah Nabi Musa? Nggak ada hubungannya dengan silsilahnya. Apalagi nubuatannya tersebut tidak ada urusannya dengan silsilahnya gitu. Makanya kan saya bilang kepada Anda dari tadi ya, kalau bagi Anda berbeda, ya no problem, nggak masalah. Nggak masalah. Mau Nabi Isa menubuatkan, ya terus keturunan Nabi Isa dari Yahudi, dari Bani Israel itu dari mana saja, no problem. Karena apa? Yang kita permasalahkan itu adalah masalah nubuatan di antara keduanya. Yang mana di dalam Quran surah As-Saff ayat 6, Nabi Isa ya menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam Injilnya. Terus Yesus yang saya bacakan kepada Anda juga menubuatkan Nabi Muhammad. Tidak ada saya di situ membahas Yesus bin siapa, orang tuanya siapa, nggak ada. Yang saya bahas itu adalah masalah nubuatannya gitu. Kalau seperti itu saya pun juga bisa, Bang, bisa. Coba Abang jelaskan yang kayak gini, Bang. Ya, nih kepada Anda nih, ya. Saya ketikin dulu dah. Kalau Anda mau bahas kayak gitu, Anda pasti bakal muter di sini, ya. Nih ya. Nih. Ya, Matius 1 pasal 1. Ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, bukan anak Maria. Ini Abang kayak gimana ngejelasinnya? Yesus anak Daud, bukan anak Maria. Itu kayak gimana? Coba kita kagak usah ngecek masalah silsilah Nabi Isa dah. Karena Al-Quran itu bukan kitab biografi atau diare seseorang, bukan. Al-Quran itu kitab hukum masalahnya. Jadi paling Al-Quran itu menyebutkan salah satu bin dari orang tuanya. Nah, jadi seperti itu. Contoh, Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam. Nggak ada Maryam binti Harum, binti ini, binti itu, binti Musa, binti dan yang lainnya. Nggak ada Al-Quran kayak gitu, Bang. Ya, nggak ada. Yang ditekankan oleh Al-Quran itu adalah masalah ajarannya, ajaran nubuatannya. Kalau menurut Anda silsilah Nabi Isa itu bermasalah, maka ini lebih bermasalah. Karena apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nyambungnya di mana? Coba, kalau saya bawakan di Lukas, ini dari keturunan silsilahnya semuanya itu berantakan. Nggak nyampe ke Abraham, berantakan kalau saya bawakan semuanya. Tapi Anda fokus ke sini saja ya. Yang saya tanyakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Kenapa bukan disebut anak Maria? Coba, kenapa langsung ke anak Daud loncatnya?
Sama tuh, ya. Maryam saudaranya Harun. Kenapa loncatnya ke Harun? Kayak gitu nih sama. Ya, Yesus Kristus anak Daud jauh kali loncatnya gitu. Ini lebih jauh, Bang. Kalaunya Maryam itu adalah saudaranya Imron, ya. Harun itu saudaranya Imron yang dimaksud, kagak jauh. Nah, kalau ini gimana? Ibunya Yesus kagak sejaman dengan Daud, apalagi sampai Abraham. Coba, jauh banget. Gimana Anda menjelaskan ini dulu kepada saya? Saya pengen dengar, ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, kagak ada anak Maria. Jangan-jangan Yesusnya dua, Bang. Ada Yesus anak Maria, ada Yesus anak Daud, gitu. Coba gimana Anda menjelaskan masalah ini kepada saya? Coba. Kagak perlu Anda mempermasalahkan silsilah Nabi Isa, karena sekali lagi saya tekankan kepada Anda, Al-Quran itu bukan kitab diare seseorang, bukan kitab silsilah seseorang seperti kitab Anda, bukan kitab biografi seseorang. Tetapi Al-Quran itu adalah hukum pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keilmuan. Ya, bukan seperti kitab Anda menuliskan silsilah orang gitu. Salah pula. Coba Anda jelaskan dulu ini, Bang. Dah, itu aja dah. Silakan. Sebentar ya Bang Yusuf ya. Diterima dulu Bang. Belum muncul. Coba Bang yang minta. Oke, udah mulai ya. Ya, terima kasih Bang Yusuf PI membawa Matius 1 ayat ke-1. Kok kita malah disuruh menjelaskan masalah garis keturunan, ya kan? Harusnya gini ya, kan saya bilang. Ini yang terjadi ya teman-teman ya. Ini yang dibilang standar ganda. Ketika ayat-ayat itu menguntungkan bagi imannya, maka dia sepakat untuk ayat itu. Maka ayat itu diperkuat, dipakainya untuk memperkuat dalilnya. Tapi ketika ayat itu bertentangan dengan kitabnya, maka ayat itu dipelintirnya kesana kemari. Gitu. Nah, tapi di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17 dipakainya ayat Alkitab untuk memperkuat dalil. Gitu. Harusnya garis keturunannya juga dipakai. Karena apa? Itu tertulis di dalam Alkitab. Betul yang kita bahas masalah Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, betul sekali. Tapi tolong, Yesus sama Isa itu dua pribadi yang berbeda. Dan kami orang Kristen tidak mengenal Isa. Sebelum kita bahas masalah nubuatannya, kita luruskan dulu. Ayo bertanggung jawab dulu dengan tema yang abang buat. Itu. Terima kasih. Kita luruskan dulu garis keturunannya, baru kita bahas nubuatannya. Kalau garis keturunannya aja udah tidak sama, terus buat apa kita bahas nubuatannya? Nol besar. Di situ cuma mencari-cari kesalahan. Itu yang terjadi. Makanya saya tidak pernah menggunakan kitab abang atau Al-Quran untuk memperkuat dalil saya. Karena apa? Ketika saya gunakan itu akan bertentangan dengan Alkitab. Dan Alkitab tidak butuh support dari kitab-kitab lainnya untuk memperkuat dalilnya. Tolong abang bertanggung jawab dulu dengan data yang abang sebutkan. Itu sudah berapa kali saya minta kan? Saya sudah bawakan ayatnya bang. Kalau memang abang kurang, tidak abang catat tadi. Quran 66 ayat 12, Quran 19 ayat 28, terus Quran 25 ayat yang ke-35. Abang bandingkan dengan 1 Tawarik 6 ayat 3, Matius 1 ayat 16, Lukas 3 ayat yang ke-23. Ayo sebelum kita bahas nubuatannya bang, jangan bahas nubuatannya dulu. Yesus sama Isa aja ini udah nggak sejalan, udah nggak sama. Terus ngapain kita bahas nubuatannya? Buat apa? Kalau abang mau bawa seperti itu tadi, temanya jangan Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, Isa menubuatkan Nabi Muhammad, itu baru betul. Ketika abang bawa tema Isa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, itu betul bang temanya bang. Saya tidak akan bahas bang masalah garis keturunannya. Tapi ketika abang
Ketika abang buat tema, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Kita bicara dulu garis keturunan Yesus dan Isa ini sama nggak? Itu yang pertama bang. Kan saya bilang, kalau saya abang tanya, saya bisa bertanggung jawab bang untuk data itu. Abang bilang tadi masalah garis keturunan Abraham sampai Daud di Matius 1 ayat 1, saya tunjukkan datanya. Balik kamera gimana ini teman-teman? Gimana caranya balik kamera ini? Oke, saya bacakan aja. Saya tidak tahu caranya balik kamera, mohon maaf. Saya baru ini ya. Oke. Dari Abraham, yang pertama Abraham, yang kedua Ishak, yang ketiga Yakub, yang keempat Yehuda, yang kelima Peres, yang keenam Hezron, yang ketujuh Ram, yang kedelapan Aminadab, yang kesembilan Nahason, yang kesepuluh Salmon, yang kesebelas Boas, yang ke-12 Obed, yang ke-13 Isai, dan yang ke-14 Daud. Dari Salomo hingga masa pembuangan ke Babel, saya bisa jelaskan bang, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Saya bisa jelaskan semua data itu bang. Dan saya minta abang jelaskan dulu data mengenai Isa abang. Harus sama dulu bang, sesuai Alkitab. Itu baru abang bahas nubuatannya. Ketika Yesus sama Isa aja sudah berbeda garis keturunannya, untuk apa kita bahas nubuatannya? Ayo abang bertanggung jawab dulu. Abang bertanggung jawab dulu dengan data yang abang berikan. Terima kasih mama. Ayo, jangan giliran ayat ini menguntungkan dipakai, tapi giliran ayat ini tidak menguntungkan dilupakan. Ya udah, jangan pakai Alkitab dong, pakai kitab sendiri dong. Itu pakai kitab sendiri untuk memperkuat dalilnya. Jangan pakai Alkitab. Karena apa? Kalau kita bicara Alkitab akan banyak ayat yang bertentangan dengan ayat yang abang bawakan. Ayo, semoga satu match ini setelah itu kita bisa bahas masalah nubuatannya. Silakan tunjukkan datanya, Bang Yusufai. Baik. Syukran, jazakallah ya, jazakumullah Bapak Ibu semuanya. Rupanya begini ya. Abang tadi kan melihat judul saya itu Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Lalu abang minta datanya, saya tunjukkan ke Bible. Nggak ada saya tunjukkan ke Al-Quran tuh nggak ada. Ya, yang awal opening tadi itu yang saya tunjukkan adalah Bible gitu, bukan Al-Quran. Sesuai dengan judul saya, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad SAW. Apakah ada di streaming saya sebelumnya? Siapakah silsilah dari Yesus? Gak ada saya bahas itu. Yang saya bahas itu apa yang dikatakan Yesus. Bukan siapa orang tuanya Yesus, siapa kakeknya, siapa datoknya, atau ke atasnya. Enggak, itu yang saya bahas tadi bang. Ya, lalu abang mengatakan, oh ini kan berbeda kata abang. Pertanggungjawabkan dong, jelaskan dong masalah silsilah Nabi Isa. Baik ya, bang, coba anda lihat data ini ya, nih, bang, ini ya Bible, selabar ya, kitab suci Injil, terjemahan 1912 ya, kitab Injil Matius 1, oke? Coba abang jelaskan ya kepada saya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Kenapa bang jadi Isa bang? Bukan Yesus. Anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak. Ini ingat ya bang ya, situs Kristen, bukan situs Islam. Jadi tolong Anda pertanggungjawabkan kenapa Isanya ada di kitab Anda. Kenapa jadi anak Daud ini Isa? Padahal di Al-Quran kan tadi Maryam itu saudara Harun. Kenapa jadi masalah Nabi Isa ke anak Daud? Kenapa coba? Nggak nyambung. Terus siapa Isa Al-Masih ini di kitab Anda? Siapa? Coba Anda jelaskan silsilah Isa Al-Masih di kitab Anda. Ya, di sini dikatakan anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa yang Anda baca tadi adalah silsilah Yesus? Bukan dong.
Ini terjemahannya lebih lama, 1912. Yang Anda baca tadi baru. Inilah silsilah Yesus Kristus. Isanya dihilangkan. Bang, di kitab Anda menuliskan inilah silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ini siapa? Kalau Anda bilang dia beda dengan Yesus, coba Anda jelaskan. Ini adalah situs dari Kristen. Ya, Selaber. Tuh, Lab Bible is. Tuh ya, situsnya. Silahkan Anda jelaskan silsilah Isa Al-Masih di dalam kitab Anda. Coba. Nah, makanya kita kalau nggak mau bahas masalah nubuatan-nubuatan, mari kita bahas silsilah aja dulu dah. Ya, ternyata Isa Al-Masih itu ada di kitab Anda, bukan di kitab saya. Silsilahnya, Anda mau jelaskan silsilahnya? Ya sudah, saya jelaskan nih. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Gak perlu pakai Quran saya. Kalau saya mau pakai di luar Al-Quran, ada silsilah dari Isa Al-Masih ya. Ya, tapi kalau di Al-Quran no, Bang, no. Al-Quran itu adalah kitab hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kitab diari gitu, bukan. Jadi ngapain Anda mau bahas silsilah ya? Yang saya kejar Anda itu masalah nubuatan yang dikatakan Yesus. Kalau Anda masih ngotot, coba silakan Anda jelaskan silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim dari situs Kristen tersebut. Itu siapa Isa Al-Masih di situs Kristen itu? Yang ada silsilahnya anak Daud, anak Ibrahim, terus mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yuda dan saudara-saudaranya. Nih saya tunjukkan dah, udah saya jelaskan silsilah Isa Al-Masih ya teman-teman. Saya tidak ambil dari Quran ya. Karena yang diminta abangnya adalah Isa Al-Masih, bukan Yesus ya. Ini silsilahnya ya. Oke? Ya. Itu jawaban saya. Dah. Silakan Bang Yusuf PI. Diterima. Kemana Bang Yusuf PI? Tidak kelihatan. Bentar. Putar kamera. Oke, ya. Jadi Bang Yusuf PI tidak mendengar yang saya jelaskan tadi ya Bang ya. Kan saya bilang, saya tidak akan naik ke sini. Ketika ada orang yang sambil ngerokok tadi naik, abang membawakan Quran 61 ayat 6 untuk memperkuat dalil abang. Dan saya ingat itu bang, itu. Kalau abang lab di YouTube sekarang, abang bisa setel ulang. Abang menyebutkan Quran 61 ayat yang ke-6 untuk memperkuat dalil abang. Dan saya tadi juga udah bilang bang, kalau abang menyebutkan di dalam tema abang tadi judulnya, Isa menubuatkan Nabi Muhammad, saya tidak akan protes bang. Kan saya udah bilang, saya tidak akan protes dengan silsilahnya. Ayo kita bahas nubuatannya. Kalau abang tulis di temanya, Isa menubuatkan Nabi Muhammad, saya tidak protes. Buat apa saya protes? Oh itu tertulis di dalam kitab abang. Ngapain saya protes? Itu. Nah yang saya tanyakan ketika abang menulis di situ temanya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Saya dari tadi minta data bang, bukan abang balik nanya mulu. Pertanyaan abang sudah saya jawab pakai data. Ini saya udah dapat cara balik kameranya. Sampai ngeliat YouTube dulu saya tadi sebentar. Ini bang, ini saya udah bacakan tadi bang. Data-datanya 14 saya bacakan semua lengkap di Matius 1 ayat 1 yang abang tanyakan tadi. Ini tuh saya bacakan itu. Nah abang dari tadi tidak membawakan data. Tidak ada satu data pun yang abang bawakan. Itu saya minta data. Masalah abang minta saya menjelaskan Isa Al-Masih lagi, kenapa jadi kena ke saya? Abang dong yang bertanggung jawab untuk itu. Karena apa bang? Saya udah bilang di awal tadi, bang kalau tema abang Isa menubuatkan Nabi Muhammad, saya tidak akan bawa masalah garis keturunan sebelum abang bertanya Isa Al-Masih sama saya. Saya udah bilang tadi kan, kalau tema abang Isa menubuatkan Nabi Muhammad, saya tidak akan membahas garis keturunan.
Itu. Nah, tapi ketika abang bawa nama Tuhan Yesus di situ menubuatkan Nabi Muhammad, kita harus bahas dulu bang dari dasarnya dulu sebelum nubuatannya. Masa kita harus bahas nubuatannya dulu, sedangkan dasarnya berantakan? Gimana coba? Logikanya di mana? Ketika dasarnya aja udah berantakan, untuk apa kita bahas nubuatannya? Ayo, satu persepsi dulu bang, satu persepsi dulu mengenai data garis keturunannya. Saya minta abang sebutkan di dalam Al-Quran dari tadi. Tidak ada satu data yang abang sebutkan. Bahkan saya yang mengeluarkan data untuk abang. 3 ayat saya keluarkan. Abang tidak ada bawa data sedikit pun. Malah data Alkitab lagi, Bible is. Apalagi itu. Coba bang, kita bawa analoginya gini bang ya. Kalau kita ingin membahas suatu masalah, gitu ya. Supaya masalah ini clear. Kita ingin membahas suatu masalah, misalnya abang menuliskan judul Isa menubuatkan Nabi Muhammad, berarti itu tertuju garis keturunannya yang dipakai cuman di dalam Al-Quran. Itu bang. Saya tidak akan protes bang tentang garis keturunannya. Tapi ketika abang membawa temanya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, ayolah kita jujur. Itu. Jangan cuman ayat-ayat yang menguntungkan buat kita ambil. Ini kita nggak akan bahas masalah nubuatannya kalau seperti ini. Abang bawakan dulu satu data, setelah ini kita bahas nubuatannya bang. Itu. Abang bawakan dulu saya satu data, supaya yang saya sampaikan tadi ayatnya, entah abang catat atau enggak, itu selaras dulu bang. Itu. Jangan kita membahas hal yang bawahnya aja udah berantakan. Dasarnya ini udah berantakan. Antara Yesus dan Isa udah berbeda. Dasarnya lo udah berantakan, ngapain kita bahas nubuatannya? Ayo kita pakai logika. Karena apa? Saya tahu di iman Islam, ayo gunakan logika dulu. Ayo kita sekarang berlogika dulu. Kita gunakan logika. Buat apa kita bahas nubuatannya ketika bawahnya masih berantakan? Ketika abang tidak berani mempertanggungjawabkan garis keturunannya yang berbeda dengan Alkitab. Sedangkan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 abang gunakan untuk memperkuat dalil abang. Kenapa dalil yang saya bawa abang tentang, abang tidak terima? Ayolah, jujur dulu. Makanya kalau bikin tema tadi Isa menubuatkan Nabi Muhammad, clear, saya tidak akan bahas bang. Itu, tolong abang setelah ini tolong abang tunjukkan saya datanya, saya mohon. Silakan bang. Oke. Ini PK teman-teman, ya. PK 5 menit. Baik. Abang ini memaksa saya minta tunjukkan silsilah Nabi Isa. Ya, di Al-Quran Allah menyebutkan Isa putra Maryam, ya teman-teman, saudara Harun. Ya, itu di dalam Al-Quran. Akan tetapi saya sudah bilang di awal, ya, Al-Quran itu bukan kitab diari maupun biografi seseorang. Baiklah, kalau abangnya yang memaksa saya, mari tunjukkan silsilah Nabi Isa. Perasaan saya dari tadi udah tampilin datanya loh, silsilah Nabi Isa. Nih kita baca ya silsilah Nabi Isa, ya. Nah, silsilah Nabi Isa. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, bukan Yesus ya. Bukan Yesus. Ingat, kata Anda kan beda, ya. Maka dari itu saya bacakan nih silsilahnya. Inilah silsilah Isa Al-Masih, bukan Yesus, bukan bang, ya. Anak Daud, anak Ibrahim, ya. Ibrahim mempunyai anak-anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yuda dan saudara-saudaranya, ya. Yuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar, ya. Peres mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, Ram mempunyai anak Aminadab. Ya, cukup sampai situ ya silsilah. Nih ya, nih bukan Yesus ya. Ingat, saya sudah tunjukkan silsilah Nabi Isa ya. Jadi jangan dituntut lagi. Dari tadi saya sudah tunjukkan loh silsilah Nabi Isa yang diminta. Ketika saya tunjukkan ini silsilah Nabi Isa, kok katanya saya nggak menunjukkan data gitu loh. Nah, kata abangnya kan Nabi Isa dengan Yesus beda, kan kayak gitu. Baiklah kalau beda. Kalau beda abangnya minta silsilah Nabi Isa, saya bacakan dah.
Ya, inilah silsilah Isa Al-Masih ya. Oke, Bang ya udah ya datanya ya. Nah, jangan Anda tuntut lagi gitu. Ini data silsilah Isa Al-Masih, bukan Yesus ya. Isa Al-Masih itu anak Daud, anak Abraham, anak Ibrahim ya. Ah, tuh datanya. Dari tadi saya udah tunjukin data kepada abang. Abangnya aja nggak ngerti gitu. Kalau menurut Anda Isa dengan Yesus itu beda, saya mau bertanya kepada abang ya, kepada abang. Berdasarkan kitab yang tadi yang saya tunjukkan, ya, siapa Isa Al-Masih yang tertera di Bible tersebut? Coba. Yang tertera di Bible tersebut, siapa Isa Al-Masih? Ya, Isa Al-Masih kalau dengan Yesus itu beda. Coba Anda jelaskan siapa Isa Al-Masih di kitab Anda itu. Nah, itu akan saya tuntut dan akan saya kejar Anda gitu ya. Karena apa? Katanya Nabi Isa dengan Yesus berbeda. Ya, oke, nggak apa-apa. Lalu saya diminta tunjukkan silsilah Nabi Isa, sudah saya tunjukkan ya, habis lunas hutang saya ya. Saya tidak menunjukkannya dari Al-Quran karena saya sudah bilang Al-Quran bukan kitab biografi, jelas ya, bukan kitab diari Al-Quran itu. Nah, untuk masalah silsilah Nabi Isa ya sudah saya tunjukkan ya, dan jawabannya telak ada di dalam kitab Kristen. Nah, kalau menurut abang ya bahwa Isa dan Yesus itu beda, Bang. Pertanyaan saya kepada Anda, Isa di sini siapa, Bang? Coba Anda jelaskan. Ini siapa Isa di kitab Anda ini siapa ya? Ini situs Kristen ya, dari Bible ya. Nah, ini kitab Injil Matius ya, situs Kristen. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Coba Anda jelaskan siapa Isa Al-Masih di kitab Anda ini siapa? Coba, tolong ya, saya mau dengar penjelasannya seperti apa. Kalau masalah silsilah Isa Al-Masih sudah saya jelaskan dari tadi ya. Nah, kalau menurut abang beda dengan Yesus, siapakah yang bernama Isa Al-Masih di kitab abang ini? Nah, tolong jelaskan kepada kami yang muslim ya, kami pengen tahu. Kok ada ya, setahu kami cuma di Al-Quran Isa Al-Masih itu. Isa bin Maryam, kan kayak gitu. Al-Masihu Isa bin Maryam, adanya di Al-Quran. Ternyata ini ada di Bible, di kitab Injil Matius, di situs Kristen. Tertulis Isa Al-Masih. Kalau beda, tolong jelaskan siapa ini. Silakan. Oke. Sebentar ya, Bang Yusufi, kita mulai ya, Bang. Sudah. Oke, Bang Yusufi, terima kasih. Malah balik lagi bertanya, Mas, siapa Isa Al-Masih itu kan yang dipakai juga terbitan 1912. Jauh sekali yang dipakai ya kan, terbitan 1912. Kita harus cross check dulu itu kan, terbitan 1912 itu. Oke Bang, gini aja Bang ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Abang, kalau saya akan jawab Bang. Kenapa Abang menggunakan silsilahnya dari Alkitab Bang? Kenapa? Kenapa nggak gunakan kitab Abang? Sedangkan tadi di awal Abang live, saya punya rekotannya, Abang gunakan di S61 ayat 6 untuk memperkuat dalil Abang. Tapi ketika saya tanya tentang silsilahnya yang sama dengan Alkitab, kenapa Abang merujuk lagi menggunakan Alkitab? Kenapa Bang? Kenapa nggak mau pakai kitab sendiri Bang? Kenapa? Nggak pede? Kenapa Bang? Nggak menjelaskan pakai kitab sendiri Bang? Pede? Abang nggak pede? Itu. Kenapa harus pakai Alkitab sih Bang? Kenapa tidak jelaskan pakai kitab Abang sendiri aja? Itu harusnya Abang pakai kitab sendiri dong, pede. Saya orang Kristen. Apapun pertanyaannya, saya jawab pakai Alkitab. Karena apa? Alkitab tidak butuh support dari kitab-kitab lainnya untuk menjelaskan pertanyaan Abang. Itu. Abang bawa tema Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Giliran saya tanya garis keturunannya, Abang pakai Alkitab 1912. Mau cari lemis Bang? Itu. Makanya, ayo bawa tema itu Bang. Yang ketika saya tanya ini itu sejalan. Tidak ada yang berkontradiksi.
itu betul. Dan abang pertanggungjawabkan itu pakai Al-Quran, pakai kitab abang, jangan pakai Alkitab. Oke, saya iyakan itu Alkitab 1912 misalnya, Isa yang ada di situ. Bang, Isa di dalam kekristenan bang, disalibkan, sedangkan di iman abang diserupakan. Itu garis keturunannya udah berbeda. Itu emang di tempat abang tuh disalibkan? Kan enggak, di tempat abang diserupakan. Itu sedangkan di tempat kami di dalam Alkitab mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu bang. Udah beda bang, nggak perlu saya jawaban yang panjang itu. Kecil sekali pertanyaan itu bang. Udah beda sekali. Di dalam iman abang itu diserupakan, tidak disalibkan. Sedangkan di dalam iman kami Tuhan Yesus itu disalibkan, itu aja udah berbeda. Yang saya minta dari abang, tolonglah pakai Al-Quran lah bang, pakai kitab abang untuk menjawab pertanyaan saya. Saya lo menjawab pertanyaan abang pakai Alkitab. Saya pede dengan iman saya pede dengan kitab saya. Abang yang bawa tema ketika saya melihat tema abang, saya biasa aja tadi nonton. Nah ketika abang menyebutkan QS 61 ayat 6 untuk memperkuat dalil abang untuk nubuatan Nabi Muhammad, di situ saya langsung typing up saya. Ayo kita bahas dulu. Itu kita bahas dulu silsilahnya. Itu ayolah pede. Kenapa bang harus pakai Alkitab bang? Kenapa? Ayolah jawab pertanyaan saya minta abang jawab pertanyaan saya menggunakan Al-Quran. Karena abang yang bawa tema, kitab abang berhak mempertanggungjawabkan itu. Dan abang harus mempertanggungjawabkannya. Jangan minta dalil dari Alkitab bang. Apalagi Alkitab 1912 itu. Abang jawab pakai Al-Quran. Kan Al-Quran kan kitab penyempurna. Itu saya bisa menunjukkan silsilah Isa Al-Masih di dalam kitab abang tadi 3 ayat saya bawakan. Itu kenapa abang tidak bisa menunjukkan data yang lain? Itu saya bisa bawakan, saya bandingkan datanya. Ini loh kalau berdiskusi loh, bandingkan datanya. Ini di dalam Al-Quran, ini di dalam Alkitab. Berbeda. Ngapain kita bahas nubuatannya? Dasarnya aja udah berbeda. Kan nol besar ini. Yang kita bahas ini nol besar. Karena apa? Abang sedang memaksakan kalau nubuatan itu untuk iman abang, untuk Nabi Muhammad abang sedang paksakan. Karena apa? Kalau abang tidak paksakan itu, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 itu kan di dalam Alkitab. Nah, yang saya bawakan tadi garis keturunannya di dalam Alkitab itu sudah bertentangan dengan kitab abang. Dalil yang abang bawakan di S61 ayat 6 itu udah berbeda. Ngapain kita bahas nubuatannya? Abang sedang memaksakan nubuatan itu untuk Nabi abang. Itu, ayolah bang, saya mohon nama abang, jelaskan menggunakan kitab abang. Jangan minta rujukan dari Alkitab bang, pede dengan kitab kita sendiri bang. Saya tidak pernah bang menggunakan Quran abang untuk memperkuat jawaban saya bang. Silakan bang, saya mohon pakai Al-Quran. Silakan bang. Baik bang. Tadi saya rasa sudah saya jawab ya teman-temannya. Sudah saya jawab sama abangnya gitu ya. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk seluruh manusia. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bukan kitab menjelaskan silsilah Nabi Isa gitu. Bukan. Sudah dibilang kayak gitu berkali-kali. Ya, kok enggak minta diulang-ulang? Jelaskan pakai kitab Anda. Bang, zaman dulu kagak ada diari bang. Nggak ada. Al-Quran bukan kitab diari. Al-Quran itu kitab petunjuk. Tadi nggak ada yang salah bang. Sewaktu saya membawa judulnya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, lalu saya bawakan kosakata dari Yesus di dalam kitab NT gitu. Enggak saya bawakan dari Al-Quran. Lalu ketika saya membacakan Al-Quran, ya di dalam Quran surah Sof ayat 6 tentang masalah Nabi Isa, ya kayak gitu. Lalu Anda mau bahas nubuatnya. Nah, sebelum Anda bahas nubuatnya, lalu Anda mau bahas silsilahnya. Kalau silsilahnya beda, buat apa nubuatnya? Kalau kayak gitu bang, para nabi pun bakal kita cek ya.
Bang, kagak usah kita ngecek silsilah Nabi Isa tentang masalah nubuatnya. Lebih baik kita cek dulu tulisan-tulisan dari Lukas, Paulus. Coba kita cek dulu silsilahnya dari mana. Paulus orang tuanya siapa? Terus kakeknya siapa? Lukas orang tuanya siapa? Kan kata abang, kalaunya tidak diketahui silsilahnya, buat apa kita bahas? Buat apa kita percaya isinya kan? Maka dari itu lebih baik abang pahami dulu gitu loh. Ya, pahami dulu tentang masalah apa yang saya bahas. Daripada abang repot-repot masalah silsilah Nabi Isa, lebih baik abang cari silsilah Paulus, silsilah Lukas, silsilah Matius. Itu siapa? Orang tuanya siapa, kakeknya siapa, kan kayak gitu. Perlu dicari. Kalaunya tidak jelas, ya buat apa tulisannya gitu. Nah, sama abang berkata seperti saya. Kalau Nabi Isanya tidak jelas, buat apa nubuatannya? Sama dengan kitab abang. Kalaunya penulis kitab abang tidak jelas, orang tuanya siapa, ya kakeknya siapa kagak jelas, ya buat apa itu tulisannya? Kan kayak gitu bang. Betul nggak? Makanya saya nggak bahas itu dari tadi. Yang saya bahas itu nubuatannya. Karena saya nggak mau melebarkan masalahnya kepada penulis kitab abang dari tadi. Ya, terus saya sudah juga menunjukkan ya silsilah Nabi Isa. Bang, di sini bang ya, abang mau kayak gimana? Di sini nggak ada tertulis Yesus bang, nggak ada sama sekali. Anda memaksa saya untuk menunjukkan silsilah Nabi Isa. Di sini nggak ada tertulis Yesus loh. Makanya saya bawakan di sini ya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Artinya saya membawakan di luar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memang bukan kitab diari. Udah berapa kali saya ulang-ulang gitu. Maka saya akan carikan data kepada abang untuk ditunjukkan di luar Al-Qur'an. Mana silsilah Isa Al-Masih? Nih ya datanya. Ini bukan silsilah Yesus ya bang ya. Ingat, bukan silsilah Yesus gitu, tapi silsilah Isa Al-Masih, anak Daud. Nih silsilahnya anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak Ishak, dan Anda bisa buka ya nih situsnya dari Kristen ya. Gak perlu saya bawa Quran saya tentang silsilah Isa Al-Masih. Terus di Bible tuh kitab Injil Matius, ya kan? Di sini nggak ingat ya teman-temannya. Saya udah jawab, kagak ada tulisannya Yesus ya, kagak ada tulisannya Yesus. Lalu saya tadi minta jelaskan kepada abangnya, siapa Isa Al-Masih di sini? Ya, dia ini siapa kehidupannya, seperti apa kehidupan, apa yang dia lakukan. Ini di mana penjelasannya? Coba, karena ini di Bible. Coba abang jelaskan. Bagaimana kehidupan Isa Al-Masih di kitab Anda ini? Karena beda dengan Yesus. Kalau Yesus kan udah tahu ya kita ceritanya kayak gimana. Nah kalau cerita Isa Al-Masih di kitab Anda ini gimana jalan hidupnya? Coba, apa yang dia lakukan selama dia hidup? Coba, kenapa ada muncul di kitab Anda Isa Al-Masih ini? Coba jelaskan biografi dari Isa Al-Masih ini melalui Bible yang Anda punya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Yusuf. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi maksudnya gini loh Bang. Silsilah yang saya minta itu Bang, bukan runut. Kan saya tadi ada bawa Bang ya. Saya malah sebutkan untuk abang. Apa harus saya ulang lagi? Ini terlalu ngebuang waktu saya. Kayaknya kalau saya ulang lagi. Menurut Al-Quran 66 ayat 12, Isa adalah anak Maryam yang merupakan putri Imran. Jadi menurut Al-Quran, Isa mempunyai kakek bernama Imran. Saya bacakan terjemahannya di dalam Quran 66 ayat yang ke-12. Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagai roh kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, kitab-kitab serta yang termasuk orang-orang taat. Terus saya bawakan lagi di dalam Al-Quran 19:28, Maryam adalah saudara Harun. Wahai saudara-saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk, ibumu bukan seorang perempuan pezina. Kenapa saya harus tunjukkan data itu Bang?
Itu. Nah, yang saya minta itu, Bang, yang saya minta ketika saya bawakan data di dalam Al-Qur'an Abang itu, terus saya bandingkan dengan data di dalam Alkitab, 1 Tawarik 6 ayat 3, anak-anak Amran ialah Harun, Musa, Miriam, anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Matius 1 ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Nah, yang saya minta, tolong Abang bantah data yang saya bawa ini loh, dengan Al-Quran. Saya bawakan Al-Qurannya juga, saya sebutkan, saya bandingkan, ternyata berbeda. Nah, tolong jelaskan perbedaannya ini di mana. Kalau memang data Kristen yang salah, tunjukkan saya dalilnya. Itu yang saya maksud, Bang. Nah, jadi kalau memang data Kristen itu salah, kita pakai data Abang. Oke, di situ berarti Yesus adalah Isa. Kita baru lari ke nubuatannya. Itu diskusi yang betul. Saya dari tadi tunjukkan data loh, Bang, berulang-ulang. Saya tunjukkan data. Tapi Abang malah balik nanya sama saya, Isa inilah, Isa itulah. Saya udah jawab lagi dari tadi. Ayolah, Bang. Itu tunjukkan saya datanya, Bang, yang membantah kalau memang yang ditulis di dalam Al-Quran ini walaupun tidak terperinci itu adalah data yang benar dibandingkan Alkitab. Baru kita bahas masalah nubuatannya dulu. Itu. Nah, ini Abang dari tadi tidak menyebutkan apapun, malah Abang bawa Alkitab 19:12. Itulah yang saya bilang ya, teman-temannya, akan susah berdiskusi ketika kita menjawab menggunakan data, dan ketika kita tanya tentang datanya dia ambil dari Alkitab lagi. Kenapa sih? Kenapa nggak mau pakai kitab sendiri? Kenapa nggak mau pakai kitab Abang untuk memperkuat dalil Abang? Itu kenapa, Bang? Kenapa harus pakai Alkitab? Itu malah data 19:12 dibawa. Makanya kalau bikin tema Isa menubuatkan Nabi Muhammad, saya tidak akan protes, Bang. Benar, saya tidak akan protes. Apalagi kalau Abang tidak bilang IS 61 ayat 6 memperkuat dalil Abang Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Abang sudah gunakan dua data. Oh, ini saya bandingkan lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat 16 sampai 17. Saya sudah bandingkan itu. Nah, tapi ketika saya minta Abang bertanggung jawab dulu di dalam hal yang mendasar dulu, Bang. Isa dan Yesus ini berbeda, Bang, di dalam Alkitab. Karena apa? Abang mengambil Alkitab. Coba kalau tadi Abang tidak bawa Alkitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Abang bahas saja Isa menurut iman Abang menubuatkan Nabi Muhammad, itu baru betul. Tapi ketika Abang sudah menggunakan Alkitab, saya akan tanya sampai ke dasar-dasarnya. Karena apa? Abang sedang mencoba memaksakan data Abang untuk nubuatan itu kepada Nabi Muhammad. Itu, Abang sedang memaksa, tapi data Abang tidak benar-benar mendasar. Data Abang, data yang terlalu memaksa. Itu, data yang terlalu memaksa. Contohnya apa? Ketika saya minta data itu dari Al-Quran, Abang gunakan Alkitab 19:12 lagi. Kenapa tidak gunakan Al-Quran? Itu, yang saya minta bukan data secara runtutnya, bantah data yang saya berikan, Bang. Itu, data yang saya berikan, tolong dibantah. Itu aja, melalui Al-Quran. Kalau memang garis keturunan Abang yang betul, ayo kita bahas masalah nubuatannya. Saya bisa bertanggung jawab. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tapi ketika hal yang mendasarnya sudah berbeda, ngapain kita bahas nubuatannya? Ayo, saya satu match ini, atau Abang minta dua match, saya kasih buat Abang. Abang cari datanya, tunjukkan sama saya. Saya diam, saya akan tunggu datanya, Bang. Saya cuma minta data itu dari Al-Quran, bukan dari Alkitab. Silakan. Syukron, jazakallah ya Bapak Ibu semuanya. Baik, begini Bang. Ketika Anda mengatakan Isa dan Yesus itu beda dari silsilah, lalu saya tunjukkan Bible Anda yang tertulis Nabi Isa. Katanya Anda kan harus mempertanyakan secara dalam. Kenapa Anda tidak mempertanyakan dan tidak menjelaskan kepada kami yang Muslim, di kitab Anda itu tertulis Isa Al-Masih itu siapa? Bagaimana jalan hidupnya? Itu nggak ada jawabannya Anda. Terus cara loncat binnya Yesus tadi kayak gimana?
inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Itu kan kagak sejaman. Itu gimana ceritanya? Gimana? Coba. Dari tadi saya menunggu jawaban dua hal itu kepada Anda. Anda mempermasalahkan, coba jawab dari Al-Quran. Berapa kali udah saya bilang? Di Al-Quran cuma disebutkan ya sesuai yang Anda tunjukkan kepada saya. Jadi buat apa saya bantah gitu? Karena saya tahu Al-Quran saya itu bukan kitab silsilah, bukan kitab biografi gitu. Jadi ngapain saya bantah yang Anda berikan kepada saya? Kan kayak gitu jadinya. Nah, maka dari itu, ketika saya tunjukkan Isa dan Yesus itu sama menurut Bible, Anda bungkam. Mana penjelasan tentang Isa? Mana penjelasan tentang Yesus? Anda bisa menjelaskan tentang Yesus, bisa nggak Anda jelaskan tentang Isa yang tertulis juga di kitab Anda? Coba Anda jelaskan itu. Anda pertanyakan secara dalam. Di kitab Anda kenapa ada tulisannya Isa Al-Masih? Jadi yang memaksakan, Bang ya, yang memaksakan sama itu bukan umat Islam, Bang. Tapi kitab Anda. Ya, Anda ngotot-ngotot datang kepada saya, Isa dan Yesus beda. Oke, saya oke kan? Tapi yang ngotot mau disama-samakan itu kitab Anda. Gitu. Kok dari tadi abang gak nyadar? Ketika saya tampilkan kitab Anda, inilah silsilah Isa Al-Masih. Lalu yang abang baca, inilah silsilah Yesus Kristus. Kok ada dua di situ disebutkan? Abang menyebutkan, inilah silsilah Yesus Kristus. Yang saya tunjukkan kitabnya sama Bible, ya. Terus bacaannya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Lalu kata Anda dua orang ini beda, tapi di dalam satu kitab yang sama. Kalaunya beda, Anda bisa menjelaskan Yesus dan Isa ini gimana jalan hidupnya. Karena sekali lagi Bang ya, yang saya bawakan ini bukan Quran Bang, bukan. Ini kitab Anda yang memaksa disama-samakan antara Isa dan Yesus itu Kristen. Ya, jelas ini Bible. Ya, terus ini situs dari Kristen, dan di sini situs Kristen menuliskan di dalam kitabnya, di dalam Bible-nya ya, kitab Injil Matius nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Jadi yang mau menyamakan itu bukan umat Islam. Camkan itu Bang. Ya, yang mau disama-samakan itu adalah dari Kristennya sendiri. Kenapa abang kagak protes saja terhadap penulis kitab abang kalau gitu? Abang datang kepada saya ngotot, oh Isa dengan Yesus beda. Tapi kitab abang mau memaksakan sama. Mau macam mana kayak gitu Bang? Maka dari itu saya nggak ada ketemu jawaban dari Anda bagaimana caranya. Ya, ketika di Matius 1 nih, ini ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Ini gimana menceritakan anak Daud ini kayak gimana? Kok tiba-tiba Yesus Kristus anak Daud? Setahu saya, Bang ya, setahu saya, Yesus dengan Daud itu beda zaman. Ya, gimana Abang menjelaskannya ini? Silsilahnya ini nggak jelas. Silsilah Yesus ini, ya, kayak gitu. Terus di sini inilah silsilah Isa Al-Masih. Ya, yang abang minta tunjukkan kepada saya mana silsilahnya ini. Jadi yang minta sama-samakan itu, Bang ya, yang minta sama-samakan itu adalah kitab dari Kristen sendiri. Kalau kami nggak ambil repot mau sama atau kagak terserah saja gitu ya. Yang jelas Nabi Isa kami itu dia tidak terbunuh dan tidak pula tersalib. Udah jelas itu aja Bang. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup gitu daripada saya berputar-putar. Sebentar, oke Bang Yusuf. Sebentar ya, makin menarik ya kan? Oke. Bang Yusuf, saya minta itu ya, ketika abang tadi bertanya sama saya, Isa Al-Masih di Alkitab 19:12, saya bilang kan, oke, saya anggap iya. Saya anggap iya, itu menurut abang silahkan. Terus saya bandingkan, oke, kalau Isa di dalam iman abang, Anisa 157, itu diserupakan. Gini loh bang, diskusi bang, bawa data. Di dalam 157, itu diserupakan.
tidak disalibkan. Kita bicara pakai data. Saya minta data tuh dari tadi. Abang tidak tunjukkan data sama sekali. Nah, kalau di dalam Alkitab, Matius 27 ayat 24 sampai 66, Tuhan Yesus disalibkan. Markus 15 ayat 15 sampai 38, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33, Tuhan Yesus disalibkan. Sudah berbeda. Itu. Ayo kita bicara pakai data. Bahkan satu pertanyaan saya yang dari tadi, saya bawakan data mendasar, tidak satu pun dari Al-Quran abang gunakan untuk membantah data saya. Abang lari ke Bible. Kenapa bang? Dari tadi saya bilang, kenapa nggak bawa data abang sendiri? Itu Anisa 157, Isa yang di dalam Anisa 157 tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tapi di dalam Alkitab, Isa disalibkan. Berapa ayat yang sudah saya tunjukkan datanya untuk abang? Abang boleh cek, saya ulangi pelan-pelan. Matius 27 ayat 24 sampai 66, Markus 15 ayat 15 sampai 38, Lukas 23 ayat 33, Yohanes 19 ayat ke-18. Sudah berbeda. Itu, sudah berbeda. Belum lagi saya tambah silsilahnya. Jadi tema abang tadi, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad dengan data yang abang bawakan, Yohanes 14 ayat 16 sampai 7, tidak perlu saya bahas. Abang sedang memaksakan data abang. Karena apa bang? Saya bisa membuktikan perbedaannya. Kalau Yesus itu bukan Isa. Tapi abang tidak bisa membuktikan satu pun sama saya. Kalau Yesus itu adalah Isa itu sendiri. Gitu. Kalau abang mau membuktikan seperti saya bang, saya buktikan perbedaannya dan itu tidak dapat abang bantah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, silsilah berbeda. Abang tidak bisa membantahnya juga. Maka saya bisa bilang tema abang memaksakan tema untuk menubuatkan. Terus abang bilang, Kristen yang mengambil-ngambil isi dari kitab abang, bang, Kristen lahir di abad pertama bang. Agama abang lahir di abad ke-7 di Jazirah Arab. Apakah mungkin yang lahir dulu mengambil yang lahir belakangan? Itu. Ayo kita bicara pakai logika bang. Itu. Kita bicara pakai logika. Itu. Kalau abang ingin membenarkan tema abang, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, bantah dalil yang saya bawakan. 2 dalil yang saya bawakan bang. Belum dalil-dalil yang lainnya. Bantah dulu yang ini bang. Itu. Isa di dalam iman abang, dengan Isa di dalam iman Kristen, 2 pribadi yang berbeda. Kalau dilihat dari kejadiannya. Karena apa? Di dalam Anisa 157, Isa abang tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Di dalam iman Kristen, Isa disalibkan. Ayatnya saya bawakan untuk memperkuat dalil saya. Saya tidak butuh kitab lain untuk memperkuat dalil saya. Saya cuma butuh Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, garis keturunannya berbeda. Berbeda garis keturunannya. Jadi cara apa abang untuk membenarkan tema abang ketika ada 2 hal data yang saya bawakan tidak mampu sampai detik ini abang bantah sedikit pun, malah abang rujuk Alkitab lagi. Ayolah pede dengan iman sendiri, pede dengan kitab sendiri. Itu, ayo pede dengan kitab sendiri. Itu, bicara pakai data, bicara pakai dalil, jangan memaksakan dalil, jangan memaksakan data. Itu yang menjadi kebiasaan. Itu, ngapain kita bahas nubuatannya? Orang datanya aja udah nggak bisa dibantah, ngapain lagi nubuatannya? Itu, kenapa bang harus butuh Alkitab untuk menubuatkan? Itulah ya yang saya bilang ya. Di satu sisi dibilang Alkitab ini terjemahan, Alkitab ini palsu, Alkitab ini kontradiksi, karangan Paulus, tapi dipakai juga Alkitab untuk memperkuat dalilnya. Ayolah, jujur. Saya minta abang tunjukkan datanya, seperti saya menunjukkan data. Saya minta abang bantah 2 data saya. Silahkan bang. Saya minta bantah 2 data saya menggunakan Al-Quran atau hadis, silahkan. Baik, oke. Bang mungkin 2 kali atau sekali lagi gitu ya. Tempat saya udah malam banget.
jam 11. Tempat Boleh, ente boleh. masih Nah, jam 10 itu. boleh Bang. Untuk tema selanjutnya mendingan Nabi Muhammad dan Paulus, silahkan. Boleh, Lebih boleh. biar dua arah. Oke. Ah. Boleh. Kalau Abang mau closing statement langsung boleh. Silahkan. Oke lah kalau kayak gitu. Oke ya teman-teman semuanya, syukran jazakallah khair. Yang saya rasa kita langsung tutup closing statement aja gitu ya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku ya. Saya rasa penyampaian saya sudah sangat jelas dan sudah sangat mudah dipahami gitu ya. Kenapa saya tidak membawakan di Al-Quran? Ada alasannya. Al-Quran bukan kitab biografi kan kayak gitu ya, bukan kitab diari ya, bukan catatan kehidupan seseorang, bukan ya, sehingga menuliskan silsilah-silsilahnya. Lalu saya tampilkan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama berdasarkan dari kitab abangnya sendiri. Syukran Pak Abang. Ya, jadi seperti itu. Saya tidak pernah ya memaksakan abangnya mau percaya atau tidak kepada kitabnya. Contoh begini ya, mungkin abang ini belum paham tadi yang saya bahas di judul saya. Contoh nubuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kitab Hindu contohnya. Di kitab Hindu, seorang Kalki Aftar membawa 10.000 pasukan keluar dari kota dan mempunyai 4 sahabat. Apakah saya harus mempertanyakan siapa yang menuliskan ini? Terus binnya siapa? Kakeknya siapa? Di kitab Hindu itu? Enggak. Yang saya permasalahkan, Kalki Aftar itu siapa? Yang membawa 10.000 pasukan keluar dari sebuah kota dan mempunyai 4 sahabat. Itu di Hindu. Gak perlu saya cari ya penulisnya itu ayahnya siapa, kakeknya siapa, terus ada tulisan lagi kah yang lain yang beda? Gak perlu saya cari. Makanya ketika saya membuat Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, ya jelas dari kitab Anda, nggak mungkin dari Quran, gitu maksudnya. Lalu adakah Nabi Isa menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Jawabannya di dalam Quran surah As-Saff ayat 6. Nah, itu jelas kan? Lain halnya, saya menulis judul Isa menubuatkan Nabi Muhammad, lalu saya ambil di Bible, nggak cocok itu namanya, nggak cocok karena Nabi Isa menurut Anda kan nggak ada di Bible. Ya, kalau judul saya menuliskan Isa menubuatkan Nabi Muhammad, lalu saya ambil dari Bible Anda, maka nggak cocok kayak gitu, nggak cocok, nggak ada Isa di Bible Anda kan? Nah kayak gitu. Tapi saya menuliskan Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, ya jelas dari kitab Anda literasinya. Nah, apa saja isi nubuatannya? Gak perlu saya cari binnya Yesus. Gak perlu juga saya cari itu ya penulisnya siapa binnya gitu. Lukas bin siapa, Matius bin siapa, kakeknya Yohanes siapa, datuknya Yohanes siapa, orang tuanya Paulus siapa. Kan gak perlu kayak gitu. Yang kita permasalahkan itu adalah tulisan-tulisan yang ada di kemudian hari setelah Yesus itu diangkat, contoh tulisan Paulus, Matius, Yohanes, dan yang lainnya. Mereka menuliskan tentang apa? Apa yang dikatakan Yesus? Di situ poin pembahasan kita. Bukan silsilahnya ini, silsilahnya itu. Di Al-Quran beda. Loh, dari tadi sudah saya bilang ya, apa yang saya sampaikan kepada Anda itu ya, bahwa Nabi Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama berdasarkan dari Bible sendiri. Kalau dari Al-Quran gak mungkin, karena di Al-Quran Yesus tidak dikenal. Tidak ada satupun kosakata Yesus di Al-Quran kami, nggak ada. Yang ada Nabi Isa gitu ya. Nah ternyata di kitab Anda kosakata Yesus ada, kosakata Isa Al-Masih pun juga ada. Ah, kayak gitu Bang. Jadi Nabi Isa dan Yesus itu sama menurut kitab Anda, bukan menurut kami. Ya, jadi seperti itu. Ya mungkin itu saja ya Bapak Ibu semuanya. Kita tunggu closing statement dari abangnya. Mungkin sekalian kita susun jadwal lagi pembahasan yang lain gitu ya. Boleh. Terima kasih atas diskusinya kepada abangnya. Kalau ada kosakata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Bang ya, Bapak Ibu semuanya, baik yang muslim menonton di sana maupun yang di tempat saya gitu ya. Kita itu manusia biasa dan
kita pasti mempunyai kesalahan, bisa menyakiti hati orang juga kan karena suara kita kan kayak gitu. Maka dari itu tidak luput kita untuk memohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi edukasi, penambah wawasan, serta sebagai literasi bagi teman-teman yang di bawah untuk berdiskusi maupun yang mempelajari. Terima kasih yang udah gip Pak Awang ya. Syukran jazakumullah. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Silakan diterima dulu. Oke Pak Ustadz, terima kasih untuk closing statementnya ya. Buat teman-teman saya bahas sedikit ya. Mengenai data yang dibawakan Pak Ustadz tadi, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ayat Yohanes 14 ayat 16 tidak mengacu kepada seorang manusia tetapi Roh Kudus. Tidak mengacu kepada manusia tetapi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 6 tidak dapat dipisahkan dari Yohanes ayat 17. Dan ada ayat-ayat lain yang dapat mendukung saya, menguatkan dalil saya. Kalau Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini tidak merujuk kepada manusia, melainkan Roh Kudus. Boleh dilihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7. Jadi saya mau bilang Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 tidak merujuk ke nubuatan manusia. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah menubuatkan manusia. Itu. Tapi Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Itu. Jadi tidak nubuat untuk nabinya Bang Yusuf atau siapapun, tidak ya. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi jangan disalahartikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu terima kasih untuk Bang Yusuf PI. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Yang menyinggung perasaan abang juga, saya mohon maaf. Dengan rendah hati saya mohon maaf. Teman-teman Muslim, saya mohon maaf. Di sini tidak lebih dari sekedar diskusi, tidak untuk saling menghujat, tidak untuk saling menjatuhkan. Kalau ada narasi saya yang agak keras suara saya, itu saya ingin memberikan penekanan terhadap narasi saya aja. Bukan berarti saya marah. Itu. Nah, yang ketiga, ayolah, buat teman-teman, kita pede, buat teman-teman Kristen kita pede dengan Alkitab, kita pede isi dari Alkitab, kita tidak butuh dukungan dan support-support dari kitab lainnya untuk memperkuat dalil kita. Karena apa? Alkitab kita sempurna, ditanya apapun kita bisa jawab dengan Alkitab. Orang mau menulis tema apapun, kita bisa membantah itu dengan apa? Dengan data dan dalil. Kalau memang masalah nubuatan itu terjadi, kita dasarnya dulu itu harus sama. Itu dasarnya apa? Antara Isa dan Yesus. Itu kalau dasarnya udah tidak sama, terus juga udah berbeda, ngapain kita bahas nubuatannya? Udah pasti nol besar. Itu udah pasti nol besar. Makanya saya tertarik tadi. Saya bukan ingin menyenggol Bang Yusuf ya. Saya tertarik tadi mau naik ke atas. Saya padahal hari Sabtu itu tidak pernah live, tapi saya tertarik ketika Bang Yusuf tadi ngomong di S61 ayat 6 untuk memperkuat dalil Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Dan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan dengan temanya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Itu. Saya tertarik membahasnya. Tapi buktinya ketika saya minta datanya, tidak ada satupun yang menunjukkan data sama saya. Tapi saya bisa bantah semua pertanyaannya. Saya bisa bantah nubuatan itu dengan data-data saya. Berarti nubuatan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 tidak merujuk kepada manusia atau nubuatan siapapun. Itu. Karena Tuhan Yesus cuma menubuatkan nabi-nabi palsu yang akan datang. Itu yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dan itu tertulis di dalam Alkitab. Itu. Tapi di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 nubuatan ini tidak untuk manusia, tetapi Roh Kudus atau Roh kebenaran. Kalau ingin menggunakan Alkitab dan mematahkan dalil Alkitab, gunakan data yang benar-benar konkret. Jangan terus-terusan memaksakan data. Itu boleh bernarasi liar dengan Kristen-Kristen awam, tapi kami sebagai orang-orang yang mempelajari, kami akan bantah itu. Saya yang hari ini tidak mau lab, saya naik lab ke atas memaksakan diri saya karena saya ingin membantah nubuatan itu. Padahal saya kemarin ngomong Sabtu Minggu saya tidak pernah lab, tapi saya harus lab malam ini.
Itu. Ayo gunakan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan memaksakan data. Dan teman-teman yang terakhir saya mau ngomong, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat ke-16. Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus yang berani mengatakan itu. PD kita sebagai anak-anak Tuhan, PD kita sebagai orang-orang Kristen, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Terima kasih Bang Yusuf PI. Mungkin